serasa kayak di warung kopi gitu ya. Terus udah gitu dia kalau di warung kopi bisa ngomongin apa aja gitu ya. Kalau katanya Om Ibnu ya Hmm. kan dia dapat wawancara pernah baca, jadi mana warung kopi itu tempat yang paling demokratis gitu lah, kira-kira kayak gitulah ya Iya. redaknya, tapi nggak kayak gitu, tapi intinya seperti itu. Jadi Hmm. di mana kita bisa ngomongin apa aja gitu kan. Seru sih emang sih. Ya memang kalau kita lihat sejarahnya itu ya kayak gerakan demokrasi itu kan tumbuhnya kan juga di klub-klub di warung-warung kopi itu yang katanya kafe gitu. Iya, Gitu. iya, apa namanya, ngomong-ngomong soal warkop itu, itu jadinya tuh nama salah satu grup legendaris ya, Hmm. grup lawak legendaris Indonesia, yang September ini, bulan September udah 48 tahun berkiprah. Hmm. Kece banget ya, Iya. 48 tahun gitu kan. Itu waktu yang sangat nggak sebentar. Nah, biasanya kita kalau tanggal 30 tuh kan, kita biasanya ngomongin ada sebuah tragedi besar kan yang terjadi 50-60 tahun silam di Hmm. negeri kita. Itu ya tragedi ya G30S. Banyak kontroversi, banyak juga narasi dari berbagai sisi. Dan yang paling penting itu juga banyak permasalahan yang Iya. ditimbulkan setelah itu. Setelah itu. Menjadi gerbang masuknya Orde Baru juga ya. Iya. Kalau kita lihat Dono ini kan dia punya apa ya? Dia punya pemikiran kritis. Kita bisa lihat dari deskripsinya dia yang menyoal tentang kualitas pendidikan dengan hubungannya dengan sosial ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi di desanya ya. Saat itu Dono juga sebagai mahasiswa sosiologi UI, sekaligus juga salah satu asisten dosennya guru besar sosiolog UI, Profesor Charles Sumardian ya. Iya. Nah, uh, kita mau ngomongin hari ini tentang pemikiran kritis dari Wahyu Sardono. Ya, kita bisa mulai aja ya. Iya. Memang kan selama ini nih kita ya tahunnya banyak tahunnya itu Dono itu adalah salah satu anggota grup lawak yang terkenal ya, yang keren, Warkop DKI gitu kan, dengan film-filmnya, dengan banyolan-banyolan dan guyonannya gitu. Nah, kali ini kita akan melihat sosok yang selama ini kurang didiskusikan terkait dengan Dono itu. Jadi bagaimana sejak dia mahasiswa pikiran-pikirannya itu kritis, dia itu juga mahasiswa yang smart dan tajam dalam melihat realitas sosial di sekelilingnya, yang itu bisa kita lihat tadi seperti di skripsinya dia, terus di karikatur-karikatur yang dia buat pada saat menjadi uh, menjadi jurnalis gitu kan, di jurnalis kampus, di media kampus gitu kan, dan juga terkait dengan artikel-artikelnya dia dan pandangan-pandangan dia tentang realitas sosial dengan fenomena sosial yang bahkan dalam perspektif standar intelektual itu sangat tajam dan kritis gitu. Nah, ini mah aku barusan juga baca nih beberapa artikel-artikel tentang kiprahnya Dono, kayak misalnya yang dibuat sama temenku wartawan Tirtol.id, namanya Haris Prabowo. Itu tulisannya itu judulnya peluru nggak kenal pelawak atau bukan Don, siapapun bisa kena. Nah, itu terkait dengan posisinya Dono ini sebagai aktivis demokrasi pada saat jatuhnya Soeharto. Nah, tapi juga ternyata dia bukan cuma pada saat itu aja loh, bukan hanya pada saat 98, 99 sampai 2001 dia meninggal dia aktif. Tapi memang sejak awal dia itu berkiprah sebagai mahasiswa yang kritis dan melawan perjalanannya baru. Panjang ya. Iya, nggak kagetan gitu. Ya nggak kagetan, nggak cuma sekedar muncul gitu, manfaatkan keadaan enggak. Jadi misalnya tadi kan memang ngomong soal skripsi ya. Nah, skripsinya itu menarik. Judul dari skripsinya Dono itu kan tentang hubungan status sosial ekonomi keluarga dengan prestasi murid di sekolah studi kasus SMP Negeri Desa Delambu. Itu yang dia selesaikan tahun 1978. Nah, skripsi ini kelihatan sederhana ya. Tapi kalau kita ngelihat dalam ulasannya Dono ini, pertama dia ngelihat begini bahwa dia mendukung terjadinya kesetaraan kesempatan setiap warga negara itu untuk bisa mengakses pendidikan. Itu sangat penting. Tapi dia tunjukkan dalam skripsi ini namanya
namanya pendidikan itu kan uh, apa ya, kira-kira kan selalu dibentuk uh, nggak, namanya pendidikan itu kan prestasinya itu diukur melalui dalam tingkat pendidikan itu kan bahwa uh, terjadi seleksi ya, terjadi seleksi dalam proses pendidikan, bahwa setiap orang itu dilihat juga berdasarkan kapasitas individual dia untuk mendapatkan posisi, misalnya anak pintar atau anak yang kurang pintar gitu, anak dengan posisi ranking tinggi dan tidak. Nah, dalam skripsinya itu Dono menemukan gitu bahwa prestasi individual tadi itu sangat ditentukan juga oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Artinya mereka yang berangkat dari standar keluarga yang tingkat sosial ekonominya tidak mampu, itu memiliki kecenderungan tidak mendapatkan ranking yang bagus, tidak mendapatkan posisi, tidak, kurang dianggap sebagai siswa berprestasi. Nah, tapi ini tentunya kita nggak bisa apa namanya sebut bahwa ini secara general. Enggak, ini secara general enggak ya? Enggak, kecenderungan umumnya kecenderungan umum. Oke. Kecenderungan umumnya. Jadi nggak mesti kalau misalkan yang berprestasi harus yang kaya, enggak. Nah, dia melihat bahwa kecenderungan utama seperti itu sehingga dia melakukan evaluasi terhadap keadaan sosial yang terjadi, di mana menurut analisis temuannya Dono itu bahwa kesetaraan kesempatan pendidikan itu enggak cukup, tapi bahwa peningkatan daya ekonomi itu menjadi suatu hal yang penting untuk membangun siswa yang berprestasi dengan kapasitas yang sama. Nah, di sini ini menarik, Mas. Karena apa? Karena kalau kita lihat bahwa pada saat itu tahun 1978, ketika banyak kalangan itu hanya berbicara soal pembangunan, ya kan, soal pertumbuhan ekonomi, Dono melihat salah satu faktor penting tentang isu kesenjangan sosial, isu ketimpangan sosial yang mempengaruhi dunia pendidikan, gitu kan. Nah, ini menarik nih soal temuan Dono tentang bagaimana tingkat ekonomi, standar ekonomi keluarga siswa, gitu kan, baik itu dari golongan kelas mampu, kelas kaya, dan kelas yang kurang mampu, itu mempengaruhi ranking atau mempengaruhi prestasi dari siswa, karena di situ menunjukkan isu penting soal ketimpangan sosial atau social inequality yang sekarang menjadi isu utama dalam kajian-kajian globalisasi, kajian ekonomi politik, sosial ekonomi dari para intelektual ternama di dunia, gitu. Seperti Thomas Piketty, terus kemudian Joseph Stiglitz dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu juga menarik karena pada saat itu di tengah di tengah komunikasi politik, di tengah jargon-jargon ekonomi, pembangunan, pertumbuhan dari era Soeharto, dia menunjukkan ada problem di situ. Problem apa? Problem ketimpangan sosial berdasarkan pada problem kelas, gitu kan. Nah, kedua, yang ini hubungannya dengan aku pikir dengan peristiwa 30 September ya. Nah, kalau kita lihat bahwa studi kasus yang diambil Dono itu di tempat dia tinggal, keluarganya dia di daerah Delanggu, itu di mana menurut Dono itu bahwa sebagian besar dari masyarakat di sana itu ada yang kalangan dalam tanda petik kiri ya, terus kemudian ada yang mendukung Soekarno, ada yang kemudian terlibat dalam organisasi PKI, dan terutama setelah 65 terjadi proses pembalikan sosial, pembalikan sosial, di mana pada satu sisi ketika negara Orde Baru yang lahir itu sibuk dan mempromosikan isu-isu tentang pembangunan yang didukung oleh kalangan-kalangan teknokrasi, justru Dono melihat bahwa proses pembangunan itu ternyata tidak berjalan terbuka, tidak inklusif. Tidak semua kalangan kemudian mendapatkan akses atau mendapatkan implikasi positif, impact dari pembangunan, gitu. Di mana kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang terseleksi dan tereksklusi dalam proses pembangunan itu.
yaitu kelompok-kelompok yang dianggap atau diklaim atau dituduh menjadi bagian dari kekuatan lama, kekuatan Bung Soekarno gitu kan. Nah, ini kemudian membentuk cara berpikir sosiologis dari Dono ini, dari Wahyu Sardono ini yang mempengaruhi pandangan-pandangan dia. Terutama kemudian di mana kita bisa melihat aspek relasi kelas sosial dan struktural itu tidak hilang dalam artikel-artikelnya dia, dalam bagaimana dia memahami keadaan, gitu. Dan dalam kemudian pandangan-pandangan politik yang bahkan di kalangan akademisi dan intelektual di Indonesia sendiri itu bukan sesuatu hal yang biasa, sepele. Itu adalah satu hal yang menurutku pandangan intelektual yang dalam dan tajam. Itu yang aku lihat ya, terutama ketika kita membaca melihat atau menganalisis skripsinya dia. Dan yang digambarkan atau diframe oleh Dono, jadi setelah apalagi selagi masa kuliah ya, begitu dia begitu aktif gitu ya, dapat pemikiran kritisnya juga terbangun di situ. Kemudian setelah lulus dia bergabung dengan Warkop DKI, kemudian banyak juga berkecimpung di dunia seni, tapi dia tidak meninggalkan pemikiran kritisnya. Iya, pemikiran kritisnya juga aku pikir ini sangat kuat ya dalam proses sosialisasi dan kehidupannya dia pada saat menjadi mahasiswa di sosiologi UI ya. Di sosiologi UI, dan dia juga kemudian tergolong mahasiswa yang excellent gitu kan, yang brilian. Membayangkan dia pada waktu itu menjadi asisten dosen dari Profesor Sela Sumarjan. Profesor Sela Sumarjan itu kita ketahui adalah bapak sosiologi Indonesia gitu kan. Kita bicara sosiologi, ilmu sosial, nama Sela Sumarjan itu pasti nggak bisa dilupain, bahkan yang utama gitu kan. Dari itu kita bisa melihat ini Dono ini nggak cuma sekolah terus main-main kayak gitu, tapi dia juga aktif terlibat dalam pergumulan intelektual dan pergumulan aktivisme. Nah tadi kan aku ngomong skripsinya dia ya, juga selain itu pada saat dia mahasiswa, Dono ini terlibat dalam pers mahasiswa. Nah dalam sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia, namanya pers mahasiswa itu selalu terlibat dalam proses perubahan sosial, baik dalam perubahan sosial pada tahun 1960-an gitu kan, kemudian juga pada saat tahun 70-an terbentuknya krisis mahasiswa terhadap rezim Orde Baru, dan juga kemudian selanjutnya pada saat penjatuhan rezim Orde Baru, itu gerakan mahasiswa itu sangat dibangun oleh pemikiran-pemikiran dari aktivis pers mahasiswa. Nah posisinya dalam pers mahasiswa ini, Dono ini menarik karena dia sebagai penulis karikatur gitu kan. Dia terlibat dalam karikatur, misalnya pers mahasiswa ini dia bikin sendiri nih, bikin pers sendiri namanya Independen gitu. Nah di situ benar-benar independen, dia nggak membutuhkan atau nggak tergantung pada dana dari kampus gitu kan. Dan yang menarik juga dalam pers ini misalnya dia menyerukan semacam celotehan-celotehan kritis ya. Kan pada waktu itu misalnya kita tahu bahwa dalam gerakan mahasiswa aktivis di Senat ya, kalau dulu Senat namanya, sekarang BEM, itu banyak tuh kelompok-kelompok yang organisasi mahasiswa ekstra kampus yang dominan gitu kan, yang mana kelompok yang dominan ini tergabung dalam wadah yang sebetulnya divokasi oleh Orde Baru. Nah Dono ini modelnya independen, aktivis, marginal, iya, tapi marginal, dia punya posisi kritis dan dia nggak mau terlibat dalam aktivisme yang terprovokasi oleh negara tadi gitu. Nah ini sekitar tahun 76 itu ya, tahun 76. Nah dari situlah kemudian dia banyak menulis karikatur gitu kan. Misalnya karikaturnya dia itu tajam, itu misalnya menorehkan tentang ada sepatu Lars gitu kan yang menginjak rakyat, itu menunjukkan tentang bagaimana tatanan politik di Indonesia zaman Orde Baru itu sudah menjelma menjadi kekuasaan yang represif seperti itu. Nah kemudian juga banyak kasus yang lain, dia menyindir tentang ibu-ibu pejabat kayak gitu. Nah selanjutnya pada saat setelah dia di mahasiswa, dia bergabung dalam pers namanya El Bahar. Dia membuat karikatur yang menarik tuh. Ada beberapa partai politik gitu kan yang megang duit. Ada banyak partai politik yang megang duit. Ada satu
mereka yang ikut dalam pemilu tapi nggak mau dianggap sebagai partai gitu kan, yang kemudian sangat sehat gitu, dan terakhir itu ada partai yang nggak pegang duit itu di belakang gitu kan, tinggalan kereta. Ini dia menunjukkan tentang realitas secara kritis, bagaimana kemudian kekuasaan itu dengan mudah mendapatkan legitimasi dari kekuatan politik melalui uang kayak gitu.